Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, Bapak Ibu semua yang sudah hadir di sini. Eh, Semoga kita dalam kondisi sehat walafiat, tetap semangat. Malam Kamis ya, malam Kamis, malam tengah-tengah minggu ini biasanya masih super power gitu kan. Nah, kalau malam Sabtu itu puncak-puncaknya mantap. Nah, begitu malam Senin itu mulai melayu gitu ya. Nah, jadi kita masih stabil di malam Kamis. Mudah-mudahan daya tangkap ilmunya masih mantap gitu. Malam ini kita insya Allah akan membahas kalau untuk Oceannya pertemuan ketiga, tapi kalau untuk CapCut-nya berarti pertemuan ke-6 ya. Kalau 4 pertemuan CapCut kan itu ada di Gedor ya, di Gebiar Digital Omega Ramadan. Nanti akan kita lakukan di bulan Ramadan, namanya juga Ramadan. Nah, kita akan membahas fitur ke-51 dan sampai ke-60 insya Allah. Dan fitur ini kaitannya erat dengan overlay atau pelapis ya. Mudah-mudahan teman-teman masih ingat minggu lalu kita bahas overlay, yaitu pelapis. Ada video originalnya ya, video originalnya yang sebagai dasar, lalu kita bisa tambahkan overlay gitu ya. Overlay itu bisa berupa gambar, bisa berupa video lagi, bisa berupa teks ya, apapun bisa gitu. Nah, minggu lalu kita juga sudah membahas fitur tutupi ya. Jadi overlay yang kita kasih atau pelapis yang kita kasih, kita berikan penutup. Nah, penutupnya itu nanti membuat overlaynya itu bisa berbentuk pagar pamanjang gitu ya, atau bisa membentuk lingkaran dan lain-lainnya. Nah, itu hal yang bisa menyebabkan kita membuat video estetik ya, dengan metode tutupi. Nah, sekarang kalau kemarin kita sudah memakai metode tutupi untuk membuat video estetik, sekarang kita akan memakai metode framing namanya. Framing itu salah satu hal yang bisa mendukung pas satu membuat video estetik, kedua membuat kita menyelamatkan video kita dari pembajakan. Ini yang saya lakuin ya. Nah, ini bisa kita, soalnya ini sistemnya sistem jalan gitu. Dulu ini pernah ditanyakan oleh Pak Jarno bagaimana membuat gambaran framing adalah seperti ini. Teman-teman pernah lihat ini ya, pernah lihat berita berjalan ya. Di TV kan tuh ada berita berjalan tuh, tat gitu kan. Nah, itu kalau di CapCut pakai metode framing. Nah, berjalan dari kiri ke kanan, dia lanjut, nah itu pakai metode framing. Saya langsung masuk ke HP saya ya. Udah belum? Nah, udah ya. Oh, kita belum baca doa ya. Kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi firli wa li walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Nah, seperti biasa saya sarankan untuk aplikasi penting, biasanya saya sarankan untuk letakkan di depan ya. Di depan itu misalnya CapCut, Canva, Facebook, Gemini. Nah, itu kan tools atau platform yang memang sering dipakai untuk konten kreator nih, atau kita orang gitu ya. Maka jangan sampai nyari-nyari pusing gitu. Jadi letakkan ini paling depan. Nah, kita buka CapCut-nya yang putih, pagar hitam ya. Kita buka, jangan sampai masih nggak tahu nih CapCut yang mana nih. Udah 2 pertemuan kan. Nah, setelah itu kita buat project baru. Kita klik edit yang gambar gunting sebelah kiri bawah, ujung kiri bawah ya. Nah, kita klik di situ, baru kita buat video baru ya. Misalnya kita buat video baru. Nah, misalnya kita pengen, ini asal aja ya, kita foto apalah misalnya, misalnya ini ya. Oke, nah misalnya ini kan video kosongan ya, misalnya gini. Nah, kita yang kemarin kita pelajari adalah membuat atau memasukkan overlay. Overlay
dianggap unsur utama di CapCut, sehingga menunya ada di menu utama ya, berbarengan dengan menu audio, menu teks, menu efek yang bawah ya, menu audio, teks, efek, overlay. Nah, overlay ini dianggap menu utama gitu ya. Nah, jadi kalau kita lagi berada di menu teks, misalkan kita pencet teks ya yang T, nah kita geser tuh nggak ada overlay karena ini masuknya sub menu ya. Nah, begitu juga kalau kita lagi klik audio, nah, overlay nggak ada di sini gitu ya. Itu karena itu tadi adalah sub menu. Overlay ada yang di menu utama. Nah, kita klik dulu nih overlaynya. Tadi diinformasikan apa? Overlay bisa berupa video, bisa berupa foto gitu ya. Kita klik tambahkan overlay. Jadi ini kita bisa video, kita pilih, kita bisa pilih foto juga ya. Kita bisa pilih pustaka juga di sini. Pustaka itu yang dari CapCut-nya ya. Jadi ada yang warna-warni, ada yang macam-macam lah. Nanti kita bisa gunain di sini sesuai dengan kebutuhan. Nah, misalnya kita pengen ngasih yang foto ya, anggaplah kita kasih ini apa namanya, logo untuk mematrikan karya ini punya kita. Nah, ini gitu ya. Nah, terus overlay ini, karena ini overlay berbentuk gambar, maka sub menu dari overlay adalah fitur-fitur yang terkait dengan gambar gitu ya. Nah, jadi kita bisa kita lihat di sini ada pangkas, ada duplikat, ada track utama dan lain-lainnya gitu ya. Nah, misalnya kita pengen memangkas, atau jangan ini deh, kita ganti aja yang ini, misalnya yang mana ya, yang ini deh, anggaplah yang itu ya. Saya pengen nunjukin metode memangkas gitu. Jadi kita geser di sini, ini bisa kita pangkas nih ya, kita bisa pangkas. Nah, artinya pangkas itu apa? Dipotong gitu, di crop ya, kalau bahasa umumnya ya, di crop seperti ini. Nah, jadi overlay itu bisa di crop juga. Nah, terus dia bisa dirotasikan juga gitu ya, dirotasikan gini gitu kan. Jadi kadang kita tuh bisa ada overlay tertentu yang bisa kita miring-miringin gini nih ya, dengan dua jari ya, kita bisa miring-miringin, jadi nggak lurus banget gini, nggak terlalu jujur gitu ya, kita miringin seperti ini. Kadang perlu sesekali untuk meningkatkan nilai estetik seperti itu. Nah, setelah itu kita juga overlay ini nanti ada yang namanya splice nih. Splice itu penggabungan dengan si apa, video utama. Video utama kan yang ini ya. Nah, ini kan overlay ini, pelapisnya overlay itu. Nah, kalau kita splice, nah, jadi ini ada pilihan nih. Kalau normalnya seperti ini ya, yang namanya pelapis itu dia selalu ada di atas yang dasarnya. Nah, kalau kita klik yang pergelap, nah jadi seperti ini ya. Ini kalau kita kurangin ininya, dia akan berubah. Nah, terus pencerah, ada filter, nah, ada overlay lagi, ada ya, dan segala macamnya. Ini tinggal pinter-pinter teman-teman untuk mencoba satu persatu, nggak mungkin kita bahas semuanya ya. Intinya splice ini adalah metode untuk mencampurkan antara overlay dan film utamanya gitu ya. Nah, berikutnya overlay ini bisa berbentuk video juga. Jadi kita kecilin dulu ya. Jadi kalau teman-teman punya karya, maka harus sebaiknya gitu ya, sebaiknya dikasih logo gitu ya, jangan dibiarin aja. Kalau nggak dikasih logo, enak banget tuh orang bisa download terus dia akun jadi punya dia gitu ya. Nah, kita bikin tambahkan overlay. Nah, sekarang tadi foto, sekarang video seperti kemarin ya. Anggaplah yang ini, kita klik, kita pilih. Nah, ini jadi sebuah overlay gitu. Nah, buat teman-teman yang memang CapCut-nya pro, nah di sini kalau nggak salah ada, bisa nggak ya? Nah, ini ada hapus latar belakang ya. Jadi hapus latar belakang itu bukan hanya berlaku untuk video utama, dia juga bisa berlaku untuk si overlay. Jadi kalau kita klik nih, nah gitu ya, kita klik menghapus dan otomatis, nah maka jadi si tadi tuh yang tas-tas dan segala macam itu hilang, tapi memang nggak maksimal ya, karena terlalu banyak nih di gambar itu. Dia si CapCut tuh apa ya,
menilai bagian-bagian mana yang dianggap komponen utama di video itu. Oh, ternyata selain orangnya, si ibu-ibu ini yang lagi ngomong, jamaah yang di belakangnya juga dianggap yang utama gitu, jadi nggak maksimal. Nah, makanya kalau pengen bikin seperti ini, orang-orang tuh biasanya pakai green screen ya, di belakangnya itu di green screen, nanti bisa ditaruh di mana aja gitu maksudnya. Jadi intinya teman-teman tahu sekarang overlay itu penghapus latar belakang juga bisa berlaku untuk overlay gitu ya. Overlay bisa berupa foto, bisa berupa video, dan masing-masing foto atau video nanti sub menunya itu sesuai dengan elemennya ya. Kalau foto berarti elemen sub menunya untuk editing foto, kalau video berarti elemen sub menunya untuk editing video gitu ya. Oke, nah itu yang terkait dengan overlay umum. Nah, terus misalnya kita pengen masuk ke apa itu namanya auto caption ya. Oke, kita pengen masuk auto caption. Auto caption itu apa sih? Adalah yang huruf-huruf yang muncul sesuai dengan apa yang diucapkan ya. Jadi huruf-huruf yang muncul sesuai dengan apa yang diucapkan. Contoh, misalnya ini ya, ini project baru. Tadi kan ngomong nih ceritanya nih. Assalamualaikum, saya Nur Mitra Samira Travel. Nah gitu kan. Nah auto caption itu kita nggak nulis gini, misalkan. Assalamualaikum, saya Nur Mitra. Nah sampai sini nih, kita ingin sampai sini. Kita nggak nulis manual kayak gini. Assalamualaikum, saya Nur. Dah, terus kita bikin lagi di sininya. Mitra Samira Travel, misalnya gitu ya. Nah, ini kita pendekin misalnya, terus ini muncul. Nah, misalnya gitu. Bisa nggak? Assalamualaikum, saya. Nah, ini kita pendekin ya. Nah, kita hias-hias dikit dulu, misalnya gini. Ini nih yang manual dulu ya, kayak gitu, misalnya. Nah, misalnya gini. Assalamualaikum, saya Nur Mitra Samira Travel. Bisa nggak seperti itu? Bisa ya. Tapi kalau videonya cuma 10 detik mah aman ya, gampang. Tapi kalau videonya sampai 1 menit, 2 menit, malah sampai ada yang sampai, kalau ceramah-ceramah itu kan sampai 30 menit gitu ya, kan pegel kalau mesti kita cocokkan satu persatu gitu ya. Nah itu nggak efektif banget. Nah maka untuk memunculkan tulisan yang sesuai dengan apa yang diucapkan, kita nggak pakai manual kayak gini. Nah kita pakainya yang namanya auto caption atau keterangan otomatis. Nah tapi sayangnya ini hanya hanya bisa digunakan oleh yang CapCut Pro ya. Jadi di sini nih kita masuk ke menu teks ya, ini ke menu utama nih, kita masuk ke menu teks. Nah kita ada yang namanya keterangan otomatis, kita klik. Nah setelah itu kita pilih nih ya, kita pilih yang model yang mana gitu ya. Nah ingat ini ada tanda-tanda hati kayak gini, berarti hanya bisa dipakai untuk yang pro aja gitu ya. Nah kita anggaplah yang ini, kita lihat dulu kayak gimana. Nah, model kayak gini nggak oke, kita lihat di sini. Nah misalkan kayak gini saya suka nih, misal gitu kan, saya hasilkan. Yang mana dia? Saya hasilkan. Nah dia otomatis sudah keluar tuh. Nah begitu kita setel. Assalamualaikum, saya Nur Mitra Samira Travel. Izin saya akan perkenalkan Samira Travel untuk Anda dan keluarga. Insya Allah semua aman, nyaman, dan sesuai syariat. Gitu. Kita cuman beberapa kali klik sudah langsung dikerjakan oleh si CapCut-nya. Bahkan kalau kita punya video 1 menit atau 30 menit sekalipun gitu ya. Tapi yang namanya mesin kan kadang suka salah ya. Ucapannya apa, tulisannya apa. Nah, kadang juga memang cara pengucapan si tokohnya atau karakternya itu kurang jelas, maka si mesinnya itu salah dengar gitu. Nah, jadi kadang suka salah tulis, maka
mau nggak mau kita tetap harus ngecek satu persatu gitu, jangan terlalu percaya dengan mesin, kita tetap harus ngecek satu persatu. Takutnya kalau memang salahnya itu di bagian yang nggak vital sih nggak masalah, tapi kalau ada sesuatu yang urgent tiba-tiba dia salah tulis dan artinya jadi beda jauh, repot gitu ya. Nah, makanya kita tetap harus lihat satu persatu. Oke, sampai sini dulu untuk penambahan overlay dan penambahan auto caption. Ada nggak pertanyaan? Ada? Penambahan overlay dan penambahan auto caption ada? Aman? Udah cukup. Aman, Pak. Oke, aman ya. Siapa yang baru datang? Ada Pak Ilyas, Pak Ilyas, siapa lagi? Oke. Oh, udah Teh Bu Nadia ya. Bu Retno, Pak Widi, oke sip ya. Nah, itu yang sudah kita bahas tadi overlay foto, overlay video, terus pengeditan overlay bisa masing-masing ya. Nah, sekarang teman-teman coba praktek dulu ya. Praktek kurang lebih 5 menit ke depan ya. Yang saya mau teman-teman praktek gini. Satu, ke video baru, lihatin ya. Ke video baru. Setelah itu pilih video yang ada suaranya, yang ada orang ngomongnya gitu ya. Jangan yang lama-lama, cukup yang 10 detik atau berapa detik gitu ya. Misalkan ini dah gitu kan. Dan nih satu misalnya. Tugas pertama selesai. Kedua, masukkan overlay apapun itu. Klik overlay, tambahkan overlay, boleh foto, boleh video. Ya, misalkan foto gitu ya. Tambahkan sini. Ditambah terus dikecilin. Ini ceritanya logo teman-teman nih ya. Ceritanya ini logo teman-teman. Lalu taruh di ujung kanan. Nah, di ujung kanan atas. Ya. Nah, setelah itu kita tambahkan auto caption. Kita ke menu utama dulu, baru ke teks, baru ke auto caption gitu ya. Nah, baru kita pilih salah satu, yang pilih aja yang nggak ada tanda hatinya ya. Nah, misalkan ini hasilkan. Oke. Nah, teman-teman yang nggak pro kadang nanti nggak bisa download, nggak bisa ekspor gitu kan. Ya udah direkam layar aja. Yang penting saya tahu teman-teman udah bisa memasukkan logo si overlay ini dan sudah bisa menggunakan auto caption di screen recorder ya. Bukan screenshot tapi di screen recorder, screen record. Supaya kelihatan ini berjalan sesuai dengan apa yang diomongin. Ya gitu ya. Sip, saya kasih waktu karena ini sebenarnya harusnya gampang. Jadi 5 menit cukup. Ya, yang sudah silahkan kirim di grup masing-masing. Di grup Ocean atau di grup Club Short Movie Maker. Dimulai dari sekarang. Ya, teman-teman, sekarang kita masuk ke penambahan teks ya, ke penambahan teks dan pindah-pindah posisinya teks. Misalnya gini, kita kembali ke video baru ya, misalnya video ini ya, anggaplah ini misalnya gitu. Nah, sekarang saya pengen menulis nama si ibu ini misalnya ya. Namanya kita klik teks, lalu kita klik yang A plus tambah teks. Nah, setelah itu kita tulis misalnya Bu Nur Asiah misalnya, MBS misalnya gitu. Nah, yang saya pengen teman-teman praktekkan gitu ya. Pertama, mengubah ukurannya. Teman-teman tekan yang di ujung kanan bawah ya dari si teks ini, yang kotak itu. Nah, jadi dia bisa ubah ukurannya. Oke. Nah, setelah itu kalimat atau tulisan ini bisa di otak-atik ya. Bisa di miring-miring, bisa dibesar gitu ya, dan lain-lainnya. Dan juga
saya pengen teman-teman pindahkan posisinya. Posisinya kita pindahin ke sini, tet gitu, ke ujung kanan bawah. Ya, nanti belajar ya, ke ujung kanan bawah. Nah tuh, jadi pertama menambahkan teks baru, kedua mengubah ukurannya, ketiga mengubah posisinya. Ingat ya, penambahan teks baru, mengubah ukurannya, mengubah posisinya. Ya, setelah itu mengubah stylenya. Nah, kita ini ada beberapa macam ya, ada fontnya kita bisa ubah. Nah, misalnya saya pengen yang ini, misal gitu ya. Terus di samping font juga ada stylenya. Ya, style ini bisa macam-macam. Ada warna merek, ya ada dan lain-lain lah ya. Jadi misalkan kita pengen kurang warna, kita klik yang lingkaran warna-warni yang sebelah pulpen ya. Kita klik. Nah, ini kita bisa, ini perubahan makro namanya, yang di garis bawah ya. Nah, ini perubahan mikro. Nah, jadi perubahan warna itu halus banget gitu maksudnya. Ya, sip. Nah, ini perubahan makro itu yang besar gitu, golongan besarnya. Ya, itu silakan diotak-atik lah nanti latihan masing-masing ya. Nah, di sebelah style juga ada efek. Nah, efek ini macam-macam ya, jadi bisa digabungkan antara style dan efek ya, misalkan gini gitu ya. Nah, seperti ini ya, ini masing-masing bisa dikombin lah antara style dan efek. Oke. Nah, animasi ini munculnya si huruf ya, munculnya si huruf misalnya ini gitu ya. Nah, teman-teman, ini perlu diketahui, yang biru ini bisa di fullkan, bisa disebagiankan. Nah, kalau ini di fullkan, maka si animasi ini berlangsungnya selama waktu adanya teks tersebut. Nah, gimana tuh kalimatnya tuh? Pendaftaran. Jadi gini, ini kan si teks ini kan dari sini ke sini, ini kan kurang lebih 3 detik nih. Ya, ini kan 3 detik. Jadi kalau si animasi ini ya, animasi ini nih, Pendaftaran hanya 1,5 juta. Ini, Pendaftaran. maka si animasi ini berlangsung selama 3 detik gitu maksudnya. Ya. Tapi kalau ini nih kita panjangkan ke sini, misalnya 10 detik gitu ya. Nah, terus animasinya ini nih, si bolanya ini, pendaftaran hanya 1,5 juta. Pendaftaran maka si animasi ini berlangsung selama 10 detik. Jadi tergantung berapa lama si teks ini berlangsung, maka animasinya itu kita bisa style. Ya, jadi ini stylean bertingkat, istilahnya gitu ya. Oke, yang dikemas dalam 2 koper cantik. Karena dia goyangan full itu selama 10 detik, akan beda kalau tadi kita bikin ini 3 detik ya. Pendaftaran Dia akan lebih cepat. Hanya 1,5 juta. Lalu Anda bisa letak. Sip ya. Itu cara sedikit menganimasikan teks yang ada. Khususnya nah, fungsi dari animasi itu ini salah satunya untuk menghindari video kita itu dibajak. Kan orang kan ada ya yang dia niban tulisan kita gitu ya. Niban tulisan kita terus dikasih nama dia gitu. Orang malas terus maunya ngebajak aja gitu kan. Nah, dengan cara digoyang-goyang seperti itu, maka dia akan ada kesulitan lah untuk menutupinya. Jadi dia menutup itu harus besar kotak penutupannya. Ya, jadi itu mengurangi dari video itu sendiri. Gitu ya. Itu salah satu mematenkan atau menyusahkan orang yang mau ngebajak kita. Nah, kedua dengan logo tadi ya, ditaruh di mana supaya dia nggak tetap gitu. Maksudnya gimana? Misalnya ini overlay. Ya, misalnya overlay. Saya kasih logo saya misalnya ya, misal. Nah, misalnya gini nih. Nah, ini saya kecilin gitu ya. Saya taruh sini misalnya. Nah, logo ini ya. Logo ini akan saya taruh full sepanjang video misalnya gitu. Ya. Terus gimana saya untuk supaya nyusahin orang yang mau ngebajak gitu kan? Kan kita apalagi video AI kan capek buatnya ya. Kalau orang ngebajak gitu aja kan bikin sakit hati gitu kan. Nah, caranya adalah kalau saya gitu ya. Ini saya geser dikit, lalu saya potong. Lalu ini saya pindahin ke sini. Gitu.
Terus saya giniin, saya potong lagi, saya pindahin ke sini. Itu. Saya geser lagi, saya potong lagi, saya pindahin ke sini. Oke, jadi ujungnya gimana? Pendaftaran hanya 1,5 juta. Lalu Anda bisa letakkan perlengkapan yang dikemas dalam 2 koper cantik dan 1 tas punggung di rumah. Anda sudah selangkah mendekat. Lagi. Nah, itu yang dilakukan oleh TikTok. Ya, TikTok kan kalau teman-teman download video dari akun orang lain kan ada add nama orangnya kan ya, add akunnya kan, itu kan pindah-pindah tuh. Nah, itu supaya nyusahin orang yang mau ngebajak. Tapi bisa nggak dibajak? Ya tetap bisa, nanti kan ada aja orang akalnya gitu kan. Tapi minimal kita sudah membuatnya usaha lebih. Sip ya? Bisa dipahami ya, itu cara salah satunya. Nah, lalu saya pengen masuk ke materi utama kita, yaitu framing. Nah, framing ini yang tadi saya bilang ilmu mahal ya. Mudah-mudahan sudah lebih lebih baik overlay atau teks yang tadi goyang-goyang Om sebagai logo anti bajak dari Teh Nadia ya. Sama aja overlay itu, kalau overlaynya tuh diem kayak logo nih diem ada situ. Nah, itu gampang banget tinggal ditiban sama orang. Nah, caranya untuk logo supaya supaya tadi lebih sulit untuk dibajak, ya pindah-pindahin logonya dari sini nanti ke sini gitu ya. Pindah-pindahin aja logonya supaya dia susah gitu ya. Nah, terus ditambah kalau kita mau kuat ya tadi si teksnya itu kita goyang-goyangin dengan animasi dan lain-lainnya gitu ya. Nah, yang ketiga baru kita memanfaatkan satu fitur selain untuk membuat estetik nanti ya di sikon-sikon tertentu. Nah, ini salah satu metode yang saya gunakan untuk mengurangi pembajakan. Nah, contohnya gini ya. Contohnya mana ya? Mana video panjang? Nah, ini ya. Ya gini, nggak saya suarain sengaja ya. Nah, ini dia, jadi si huruf ini jalan nih ya, huruf ini jalan. Nanti makin lama dia akan semakin udah sini dia ngulang lagi gitu ya. Nah, ini adalah metode yang bikin susah para pemajak. Tapi bisa nggak dibajak? Ya bisa-bisa aja, dia ditutup atas bawah bisa ya. Tapi kan nanti videonya jadi kepotong, atas bawah jadi kepotong, jadi nggak maksimal gitu ya. Nah, ini kita akan mempelajari bagaimana menggunakannya. Metode itu namanya metode framing ya. Metode framing saya ulang ya, saya ke video baru misalnya ini aja, sama aja gitu ya. Nah, yang pertama yang kita lakukan tadi ya, kita klik teks ya, kita tambahkan teks ya, misalnya tadi ya Bu Nur, nah, Bu Nur Asia gitu ya, Bu Nur Asia. Nah, ini kan tadi kita kecilin sambil inget-inget ya, dikecilin, diganti stylenya misalnya gini, lalu diganti efeknya misalnya gini gitu. Nah, baru kita singkirin ke sini, tet gitu ya, ke sini boleh, dari nggak kelihatan boleh ya. Nah, yang langkah selanjutnya adalah si teks ini nih ya, si teks ini kita klik teksnya, kita geser, lalu kita klik teks permanen ya, teks permanen. Jadi begitu kita klik teks permanen, maka si teks ini akan memanjang otomatis sampai akhir video. Kita klik, nah dia langsung memanjang sampai akhir video ya, sampai sini ya. Jangan lupa nih di cut dulu, dipotong dulu. Jadi kita nggak perlu geser-geser gini ya. Nah, manual gitu kita geser gitu. Kalau sebentar videonya mah nggak masalah ya, tapi kalau sampai 30 menit masa kita geser terus aja kayak gini kan capek juga gitu ya. Maka kalau kaitannya dengan teks, dia bisa kita langsung di menu bawah sini kita klik teks permanen. Nah, dia langsung memanjang sampai akhir video gitu ya. Nah, kenapa kita sampai akhir video? Nah, kita pengen mulai mempraktekkan yang namanya framing atau
posisi berpindah. Kalau saya bilang gitulah, gampangnya framing itu adalah posisi berpindah, atau kita akan membuat perubahan dari kondisi awal menjadi kondisi yang kita mau. Ya, misalnya saya pengen kondisi awal di sini, ya kondisi awal di sini di awal video si teks ada di sini. Dan saya pengen di akhir video ini di detik ke-10 saya pengen si teks itu berada di sini. Nah, gitu. Ya, saya pengen secara otomatis detik berjalan dia akan jalan kayak tadi ya, tet sampai detik ke-10 dia sampai sini, tet gitu ceritanya. Ya, gimana caranya? Nah, di sini nih, ya, di sini kita klik dulu teksnya. Kita pastikan di sini misalnya. Atau di sini boleh aja ya. Kita anggaplah dari awal. Kita klik dulu si teksnya. Nah, untuk mengawali gitu ya, untuk mengawali proses framing atau sebagai penanda disitulah kondisi awal kita. Nah, kita klik yang wajib di atas ya, yang di sebelah kanannya tanda play. Ya, di sebelah kanannya tanda play ada belah ketupat ya, yang di samping panah ke arah kiri gitu ya. Kita klik, nanti begitu kita klik, maka di teks bawah yang orange akan muncul tanda merah. Itu tandanya kita memulai kondisi awal. Kita klik sekarang ya. Nah, ini sudah ada tuh merah ya di oranye ya. Sip. Nah, baru kita tentukan di mana dia berubah dan bagaimana perubahannya. Nah, kita misalkan saya pengen dia di akhir sini nih, di akhir detik ke-10 ya. Di akhir detik ke-10 saya pengen si huruf ini berpindah ke kiri. Jadi begitu nanti saya pindahin si huruf ini ke arah kiri, ke tempat di mana posisi terakhir dia berada yang saya mau, maka otomatis di orange nanti ada tanda wajib kedua. Ya, kalau sudah ada tanda wajib kedua berwarna merah, maka si framing itu berhasil. Ya, kita mulai ya. Jadi si kursor putih ini saya taruh di sini di ujung detik ke-10 sebagai tanda saya pengen di detik ke-10 itu kondisi akhirnya seperti apa. Nah, saya pengen pindahin nih ya, si huruf kita pindahin ke kiri, ke sini. Ya, jadi ini di detik ini nih saya pengen di akhir detik ke-10 si huruf ini ada di sebelah sini, di kiri bawah, dari kanan bawah ke kiri bawah dalam waktu 10 detik. Ini masih saya pegang nih si hurufnya nih. Begitu saya lepas, maka nanti ada tanda wajib merah di penunjuk teks atau yang orange ya, secara otomatis itu. Saya lepas sekarang ya. Saya lepas sekarang berarti nanti di orange itu ada tanda merah. Nah, gitu. Nah, dia sudah ada tanda merah nih. Ya, dia sudah ada tanda merah. Nah, jadi gimana? Berarti dia tinggal Pendaftaran hanya 1,5 juta. Lalu Anda bisa letakkan perlengkapan yang dikemas dalam 2 koper cantik dan 1 tas punggung di rumah. Anda sudah selangkah mendekat ke tanah suci. Nah, gitu. Sampai aja akhir detik ke-10, maka si tulisan Bu Nur Asia ini sampai di sebelah kiri yang tadi kita tuju. Oke? Dipaham? Mi? Ketinggalan tuh Pak, ini. berarti tanda ini dulu posisinya ditempatin apa ya, gimana ya nanya nih? Biar ini apa tanda merahnya itu? Saya ulang ya. Ini tanda merahnya misalkan saya hilangin nih. Saya hilangin itu jadi cara menghilangkan tanda merah, saya kursor putih saya paskan di tanda merah. Nah, saya klik wajibnya secara manual lagi yang di atas. Nah, dipindah lagi. Ini saya contoh lagi ya, saya bikin 2 perpindahan. Pertama, di detik ini ya, saya pastikan sebagai kondisi awal. Ya, saya pastikan ini sebagai kondisi awal. Caranya saya klik tanda wajib yang sebelah tanda play ya, yang sebelah kanan tanda play sampai ada tanda merah di orange-nya. Saya klik. Nah, sudah tuh, udah merah ya. Tanda wajib. Sampai sini paham ya? Ini ya tanda yang ini Pak, yang samping ke kanan itu ya. Ya, betul. Yang samping panah ke kiri ya, yaitu tanda belah ketupat lah intinya. Oke.
Nah, ini Itu tanda pertama itu adalah sebagai awalan posisinya. Nah, misalnya saya pengen dia berlangsung selama 5 detik, misalnya di sini, ini kan 5 detik ya, ada tandanya di atas. Nah, saya pengen si tulisan Bunur Asia ini pindah ke kiri ujung bawah. Saya pengen dipindah ke sini dalam waktu 5 detik. Tadi kan 10 detik. Nah, sekarang saya pengennya dalam waktu 5 detik. Nah, ini masih saya pegang nih teksnya, belum ada tanda merah. Begitu saya lepas, maka otomatis yang di orange ada tanda merah, wajib. Nah, saya lepas otomatis ya, dia sudah ada. Nah, ceritanya nih, saya pengen perubahan berikutnya adalah si Bunur Asia ini ke atas, ke kiri atas. Nah, saya geser dulu nih. Ini saya geser kursornya sampai ujung misalnya, sampai detik ke-10. Nah, sama si tulisannya ini saya geser ke atas. Tet ke sini. Gitu ya. Nah, ini belum saya lepas. Begitu saya lepas, maka ada tanda wajik merah lagi di orange-nya. Saya lepas sekarang. Nah, itu udah ada. Ya, kalau sudah ada tanda merah, tanda wajik merah di orange berarti berhasil. Kita coba. Pendaftaran hanya 1,5 juta. Dia lebih cepat Lalu juga, Anda ya. bisa letakkan perlengkapan yang dikemas dalam 2 koper cantik. Sampai sini dia lebih cepat karena dari waktu ke kanan, dari kanan ke kiri yang tadinya butuh 10 detik, sekarang butuh waktu 5 detik. Maka dia pergerakannya lebih cepat. Ya, sekarang kita terusin ke detik ke-10. 2 koper cantik dan 1 tas punggung di rumah. Anda sudah selangkah mendekat ke tanah suci. Begitu. Ya, ini mah iseng banget nih ya. Iseng banget, benar-benar mau ngerjain yang tukang bajak gitu. Ya, kalau begini sih harusnya sih udah aman dari pembajakan ya kalau kita mau seperti ini. Oke, dipahami teman-teman untuk proses framing yang sederhana aja dulu. Insya Allah paham Pak, nanti dipraktekin. Oke, nah sekarang saya kasih waktu 5 menit untuk praktek ya, nggak usah susah-susah, satu teks aja, pindahkan posisinya dari kanan ke kiri ya, dalam waktu misalnya 10 detik. Dicoba ya, 5 menit dari sekarang, yang sudah dikirim ke grup. Ketika geser Gitu ya, jadi begitu ini diklik, baru kita bisa ngapa-ngapain, bisa kita apa-apain gitu. Tapi selama ini yang orange belum diklik, nah belum bisa diapa-apain. Nah, ketika udah diklik itu ke teks tulisan namanya dulu yang digeser, bukan kursor yang garis tegak itu. Kan ini awal nih, kita sudah punya posisi nih. Nah, Ya, kita geser, kita mau di posisi mana nih? Misalnya ini saya hapus dulu ya, merahnya saya hapus, merahnya saya hapus. Nah, setelah kita posisi awal di sini, nah kita Ya. geser dulu si putihnya ini kita geser sampai detik berapa? Sampai detik kelima misalnya. Di detik kelima ini posisi si huruf ini mau di mana gitu. Baru kita geser si hurufnya ke sini. hurufnya baru ya. Nah, baru kita lepas dia otomatis muncul merahnya. Nah, Oke. geser lagi nih, tet sampai detik ke-10. Nah, kita pengen si huruf ini ada di mana? Di sini misal gitu ya, di sini. Ya udah, berarti nanti dia akan nyebrangnya, Pendaftaran dia akan nyebrang Ya, ya. dari kiri ke kanan atas kita prosesnya. Ya, jadi intinya Oke. geser dulu ininya, baru tulisannya yang kita tempatkan di mana gitu. Sip. Ya, ya, ya. Ya, sambil menunggu selesai waktunya, ada pertanyaan? Nanti tetap saya tunggu ya laporan teman-teman prakteknya, supaya saya bisa menyimpulkan teman-teman tuh bisa gitu. Harapannya gitu ya, jangan kayak anak sekolahan gitu. Anak sekolahan kan udah nggak bisa, udah pasrah aja gitu. Maksudnya kan kalau anak sekolah begitu ya, kan kita bukan anak sekolah ya. Jadi kalau memang nggak bisa, harus usaha nanya di grup atau usaha gitu maksudnya. Karena makin kesana tuh makin kompleks fitur-fiturnya, jadi yang sederhana tuh sebisa mungkin udah bisa. Nah, informasinya adalah ini yang teman-teman baru lakukan, ini kan yang namanya fitur mahal kalau saya bilang tadi. Nah, fitur mahal ini bisa berlaku untuk
banyak hal. Ini yang kenapa saya bilang mahal. Kalau konsepnya udah tahu, ya penggunaan bahwa framing itu mengkondisikan perubahan dari awal sampai ke posisi berikutnya, kondisi berikutnya, bukan posisi, ke kondisi berikutnya. Kenapa saya bilang kondisi? Karena ini bukan hanya untuk memindahkan posisi. Saya ulang ya. Jadi framing itu menurut bahasa saya nih adalah kita merubah dari kondisi awal menjadi kondisi yang kita maksudkan. Kenapa bukan posisi tapi kondisi? Karena metode framing ini bukan hanya bisa digunakan pada teks atau penempatan teks. Metode framing ini bisa digunakan untuk sound nanti. Metode ini juga bisa digunakan untuk framing berbayang nanti. Ya, kalau teman-teman pengen bikin penampakan misalnya, video penampakan, nah yang dari nggak ada menjadi nyata gitu, nah itu bisa pakai metode framing. Ya, terus misalkan teman-teman kan waktu awal ada yang namanya pudar ya. Kalau kita isi musik di ujung paling belakang itu kalau ngerem itu kan dadakan banget remnya, jadi musiknya lagi naik tiba-tiba berhenti karena sudah habis filmnya misalnya gitu. Kan ada metode pudar ya. Nah, metode pudar itu kan otomatis dari si CapCut-nya di ujung musik. Tapi kalau dengan metode framing ini bisa kita lakukan di tengah-tengah musiknya, nggak harus di ujung musiknya. Jadi ada saatnya misalnya kita bikin film begitu filmnya lagi adegan doang nih, lagi adegan aja tanpa dialog, maka musik itu bisa ditinggiin. Begitu adegannya berdialog, maka musik itu dikecilin. Nah, metode framing ini sangat penting untuk melakukan seperti itu. Jadi dia kecilnya bertahap, nggak langsung hilang kecilnya atau kurang bagus. Ya, jadi teman-teman metode framing ini teman-teman coba dikuasain dulu untuk yang teks ya, untuk yang teks dikuasain dulu. Nanti minggu depan kita mantapkan untuk penggunaan framing ini di yang lain, di musik, di overlay dan di lain-lainnya. Dan nanti ada video estetik yang akan kita bahas menggunakan framing ini. Jadi framing ini di 2 pertemuan karena memang banyak banget variasinya. Jadi teman-teman pastikan yang sekarang nih metode dasarnya itu dikuasain. Nah, caranya saya yakin teman-teman sudah menguasai adalah laporan di grup ya, seperti itu. Baik, karena sudah waktu, mungkin teman-teman juga mau istirahat untuk persiapan besok gawe lagi, usaha lagi. Kita cukupkan untuk pertemuan malam ini. Semoga manfaat. Mohon maaf atas kekurangan, kecepatan terlalu lambat gitu ya. Dan jangan lupa berpraktek dan segera lapor di grup. Kalau yang nggak paham, buru-buru tanya supaya nanti kalau ada penambahan materi nggak kelimpungan gitu. Demikian teman-teman, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.